hanya di mana? Di Rocket Chicken. Ayo dong Mbak ke Rocket Chicken. Pagi ini membawa berkah buat saya ini ketemu Ustadz tercinta kita, Ustadz terkenal, Ustadz TikTok, Ustadz Syam ya. Insyaallah. Makasih Ustadz, harapan saya bisa sharing-sharing momen yang sangat singkat ini. Saya yang bahagia Pak Nurul, Masya Allah, karena bertemu dengan seorang pekerja keras yang viral juga, Masya Allah. Dan ternyata baru tahu aku kalau ngevlog juga. Keren banget nih. Saya bukan ustadz TikTok Pak. Saya cuma pemain TikTok yang berusaha masuk di TikTok karena waktu itu saya ngelihat adik bungsu saya scroll TikTok terus, lalu yang dilihat hanya joget-joget di sana. Saya bilang kalau begini caranya disuruh berhenti main TikTok juga nggak bisa, lebih baik kita yang masuk di TikTok gitu. Kalau disuruh berhenti nggak bisa. Saya Sehat. alhamdulillah sehat. Saya tuh sebenarnya kepengen ngikutin ya TikTok, tapi download aplikasi nggak pernah bisa terus. Kok bisa? Iya, karena terus terang Rocket Chicken yang membesarkan itu media. Oh. Media sangat membesarkan, sangat Bener. berpengaruh gitu loh. Jadi saya Rocket 1 tahun ada TV nasional yang mengangkat saya selama 3 hari ikutin saya. Ini langsung terus. Makanya momen-momen saya diundang dari News TV yang kedua kali nanti itu saya langsung siap gitu. Karena momen yang sangat berharga buat perkembangan dan untuk ya bisa menciptakan lapangan kerja. Berarti itu juga rahasianya Pak ya. Iya. Makanya orang bilang karena saya juga anak komunikasi ya, kuasai medianya, kau akan menguasainya gitu. Jadi kalau sekarang memang dakwah tuh di TikTok. Ya, informasi itu sekarang di TikTok banyak Pak. Ya. Nah ini ngevlog itu sebetulnya kan saya pernah itu acara di TV, habis itu langsung naik ya permintaan franchise. Saya menjelasin gitu kan capek. Nah teman saya mau bikin YouTube gitu, bikin YouTube, dijelasin di YouTube siapa tahu berhasil gitu kan. Oh ternyata kok yo dalam arti nggak capek balesin gitu. Itu fungsinya saya bikin YouTube itu cuma itu tadinya. Berbagi informasi Pak ya. Berbagi informasi, kalau Insya kamu Allah. tanya ya informasi kayak gitu. Gitu. Jadi saya ini boleh bertanya-tanya tentang boleh, itu. boleh. Oh ya udah, saya ini kan orang Makassar, Iya. orang Maros itu. Bagaimana awalnya kalau saya mau nih? Saya tanpa tahu apa-apa. Kalau saya mau buka di Maros gitu. Di Maros ini kalau Sulawesi itu memang rencana saya itu Parepare dulu. Parepare yang jauh Kalau 3 jam. Maros itu sudah kota besar karena dekat bandara. Oh iya. Paling enggak 30 menit perjalanan kalau nggak salah. Kalau ke kotanya Maros, kotanya Iya. Maros dari bandara itu 30 menit. Iya, 35 kota itu karena saya tuh lahir dari desa dan Rocket itu dari desa. Jadi merambatnya dari desa memasuk kota. Oh gitu. Kalau dari kota masuk ke desa itu kayaknya udah biasa ya. Itu sudah teruji. Kalau kita kan memang dari desa setelah kita main pelan tapi dengan pasti. Sebetulnya Rocket Chicken ini kan kita dirikan tidak untuk pribadi, suku, ras, golongan, agama. Siapa yang mau dengan tujuan menciptakan lapangan kerja, cari nafkah bareng-bareng yang halal. Betul. Jadi prosesnya sih sangat mudah dan totalitas manajemen kita yang ngurusin. Totalitas berarti kita cuma tahu beli franchise-nya, diurusin semuanya Pak. Betul sekali. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini buat teman-teman yang ada di Parepare ini, Parepare. Sapo, kalau mau buka Meki karena Masya Allah, karena saya mau buka di Maros tidak mau, nah bilang mau di Parepare dulu, atau saya saja yang cari tempat di Parepare begitu nih. Ayo silakan. Bisa juga begitu ya. Ini buat teman. Kalau teman-teman penasaran buka Rocket Chicken sini. Ini saat masalahnya manajemen saya itu kalau buka itu tidak mau lompat terlalu jauh. Jadi fokus kota ini sudah penuh, kita baru pindah ini. Tujuannya apa? Supaya terkontrol. Kalau saya Nggak lepas gitu ya. Iya, kalau jarak terlalu jauh nanti nggak dikontrol, nanti kan kacau. Karena restoran itu retail yang paling sulit. Jadi struktur di manajemen saya itu saya sebagai CEO Rocket Chicken, ada GM General Manager saya, ada Regional Manager. Ini GM membawahi seluruh Indonesia, Regional membawahi sekitar 175 cabang. Di bawah Regional ada Area Manager, ini membawahi sekitar 20 cabang. Jadi ini terkontrol. Kalau ini di kota A ini dengan jarak radius 3 kilo ada Rocket semua kan terkontrol. Oh kalau berdekatan. Ya, berdekatan.
terus belum ada audit, ada training center ada gitu. Jadi semua ini orang operasional harus visiting, harus mobile juga. Iya, nggak bisa ini ya, nggak bisa. Jadi kalau kayak saya di TV, di ini nggak bisa ya. Harus naruh orang gitu. Memang harus terjun langsung gitu Pak ya. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, ada yayasan atau apa? Tahfiz gitu ya. Tahfiz. Iya, saya ada di Pamulang, tahfizul Quran. Iya. Ya, kemudian ya kalau di Maros belum juga. Masih yang di sini saja karena saya pernah tinggal di Pamulang. Jadi ada rumah wakaf di situ memang buat kita dijadikan yayasan. Yayasan Zia namanya. Jadi ada madrasahnya, ada penghafal Qurannya. Boleh tanya-tanya tentang mendirikan yayasan? Boleh. Prosesnya susah nggak sih? Susah kalau kita nggak punya kenalan. Oh. Nah, kalau mendirikan yayasannya kalau sudah terstruktur itu susah. Tapi kalau yang bagus dan mudah itu adalah bagaimana mendirikan sistem belajar dari awal. Misalnya kita mau buka pesantren ya, mau buka sekolah, lebih bagus langsung cari muridnya. Jadi jangan langsung berpikir saya punya gedung ini, saya punya sekolah ini. Kalau saya lebih gampang rasanya jikalau saya memulai dari 5 santri misalnya. 5 santri belajar ngaji sama saya. Nanti bertambah 10 orang, 15 orang, 16 orang, 20 orang baru dibikinkan kelas. Nah, kadang-kala yang bikin susah satu kegagalan itu kalau sudah disiapin tempatnya semua segala macam, pusing nyari santrinya kemana. Nyari muridnya kemana, kecuali memang kalau udah tahu targetnya, oh ini ada anak-anak ini mau dibantu, ada ini mau dibantu, ada ini. Oh, ada rencana Rocket Chicken Ya, mau buka ini. tinggal impian saya itu sih bikin yayasan. Oh, itu yang belum ya? Mau tahfiz Quran. Oh, Masya Tapi ini Allah. kan tahfiz Quran itu kan nggak semudah itu kalau karena kan hidayah ya. Kalau mungkin seperti yayasan yatim piatu, terus ada nanti mungkin ada sekolah diniyah, madrasah kayak gitu baru pesantren. Ya ini minta doa nih Ustaz. Saya Memang tanah sih sudah ada. saya sangat mendukung yang seperti ini karena kita harus ada bagian di situ, Pak Nurul. Kayak Pak Nurul nggak sempat ngajar. Kata Nabi kan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah engkau pengajar. Pak Nurul nggak sempat ngajar karena Masya Allah harus ngurusin Rocket Chicken. Kalau nggak bisa ngajar, au muta'alliman, jadilah pelajar. Nggak sempat juga kali sedikit. Au mustami'an, nggak bisa belajar, jadilah pendengar. Nggak sempat juga mungkin. Tapi minimal kata Nabi, jadilah muhibban. Muhibban itu ya udah kita penyedianya, kita kasih tanah, terus kita buka dan orang-orang belajar di sana. Berapa banyak anak yang belajar alif bata ta jim ha kha itu semua mengalir pahalanya, Masya Allah. Jadi kita harus tahu investasi akhirat juga, Masya Allah. Seperti itu. Jadi insya Allah lah nanti aku main ke Jogja. Tanahnya di Jogja. Iya, tanahnya di Jogja. Di Jogja. Di daerah mana? Dekat rumah. Dekat rumah nanti Iya. ya main lah insya Allah ya. Ya. Insya Allah nanti Dekat disediakan rumah. habis lebaran lah insya Allah. Ya. Nanti kabar-kabarin. Siapa Nurul, Ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan berkah lah, jadi berkah banget karena hafal Quran itu wajib sunnah. Kalau aku mau kasih tahu, Iya. hafal Quran itu wajib. Yang tidak wajib itu menghafalnya. Jadi orang berusaha menghafal Quran itu wajib. Yang tidak wajib itu menghafalkannya. Jadi walau meskipun Anda tidak hafal-hafal, berusaha lah ngafalin. Gitu. Jadi berusaha ngafalin itu wajib. Ya, yang tidak wajib itu adalah menghafalnya gitu. Jadi kalau nggak hafal-hafal nggak apa-apa, penting udah berusaha. Nah, Ini salah bener ya, Ustaz ya. Apa Berarti itu? kalau tadi nggak bisa menjalankan, mendengarkan kalau ini. Jadi saya tuh didikan orang tua itu dari kecil memang ya ibaratnya khatam Quran ya. Masya Allah. Ya khatam tapi nggak hafal. Tapi karena kesibukan saya jarang membaca Al-Quran. Ini kok jadi berat banget. Istilahnya satu juz ini nafasnya udah ngos-ngosan capek ya. Kalau dulu waktu kecil padahal satu juz itu ringan gitu loh. Iya. Ini karena Mungkin nggak diganti. terbiasa. Mungkin diganti sekarang kebiasaannya. Bacanya sedikit tapi berusaha paham. Oh sedikit tapi diulang paham. Iya, diulang paham. Oh, ini maknanya apa sih? Oh, cari. Oh, sekarang enak banget di Google udah banyak. Iya. Ya, di YouTube juga alhamdulillah guru-guru kita ulang-ulang udah mulai main ke media sosial, jadinya kita gampang belajar. Ya. Masya Allah. Nama lengkap siapa? Nurul Atik. Nurul Atiq. Atiq itu nama lain daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu panggilannya juga Atik. Atik itu ganteng, Atik itu lembut ya. Jadi, Tapi saya manis loh. iya, pantas masih aneh. Beda, Atik ini loh, Atik. Kalau bahasa Arab yang lain dari Atik itu rahim. Enggak apa ya, orang mandangnya itu nyaman gitu. Pandangannya nyaman, Atik gitu. Makanya panggilannya Abu Bakar itu salah satunya adalah Atik. Beliau Abu Bakar itu kalau dengar Al-Qur'an waktu Nabi meninggal dunia, kata anaknya Ibunda Aisyah, istrinya Rasulullah, kata Aisyah, jangan bapak pun jadi imam, dia baru satu ayat aja udah nangis. Jadi saking cintanya sama Quran. Semoga bapak Nurul Atik juga bisa secintai dengan Al-Quran, insyaallah. Jadi saya tahu Nurul Atik itu nama cewek itu SMP kelas 3. Kok nama cewek? Nurul Atik itu kan kebanyakan Atik kan cewek. Kalau cewek bahasa Arabnya Atika. Nah, Atika. ini hurufnya salah, jadi pakai K, mestinya pakai Ki. Atik. Iya. Kalau Arabnya kan mestinya Ki, Atik, cuman kan di iya. ijazah gitu K, jadi Apa-apa lah. Atik. Jawab apa? Jawa udah. Sampai baru tahu itu, makanya kalau ngirim surat kadang ditujukan Ibu Nurul Atik gitu. Pasti banyak. Iya. Jadi kalau yang nelfon assalamualaikum ibu gitu ya, selamat pagi bu. Tapi ya orang tua saya tuh sampai bilang gini, coba kalau aku lahir terus dikasih nama itu mungkin sempat komplain. Untungnya saya kan dikasih nama belum tahu gitu. Belum bisa komplain. Nah iya, ternyata nama ini yang diberikan orang tua saya itu nama yang cukup sangat-sangat bagus. Masya Allah. Dan saya pernah tanya waktu orang tua masih ada, kok nama saya tuh Aneh. nama cewek Nah, bu cewek. gitu. Bilang gini bu, Le, yang ngasih nama itu bukan saya tapi Kiai. Oh iya udah, matur nuwun, makasih. Iya gitu. Karena ya itu saya memang nggak bisa mengajar, tapi yang pendidikan cuma SMA ya, sampai SMA saja. Kadang saya diundang untuk isi seminar, selagi saya masih mampu ya saya berangkat. Sharing ya. Sharing. Karena kan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik pada kalian adalah belajar Quran lalu ngajarin. Minimal kalau nggak bisa ngajarin jadi sponsor, ya kita nyediain tempat, jadi mencintai Al-Quran. Terima kasih. Sama-sama, Ustaz. Pak Atik. Pertemuan yang luar biasa. Insyaallah. Kasih kesempatan bincang-bincang ya. Terima kasih. Jadi nanti kalau saya ke Jogja, bapak yang masuk ke vlog saya. Oh, siap. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.